tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang paling dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan manusia semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga tersebut, wajib bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya. Dengan apa? Dengan mempergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah merupakan hakikat syukur. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini saya mengingatkan diri saya pribadi yang banyak kesalahan dan kekhilafan, dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Karena ketahuilah bahwasanya takwa adalah merupakan sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Dan mari kita sama-sama merenungi ayat yang agung ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha,
apabila kalian benar-benar mencintai Allah, apabila anda benar-benar dan jujur dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar dengan ucapan saja, tetapi harus ada buktinya. Apa bukti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah kalian semua, ikutilah wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda betul-betul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diganjar dua hal minimal, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Yang pertama, kata Allah, yuhibbukumullahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyenangi kalian semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan ungkapannya, wallahu ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menyikapi ayat ini sebagai bukti kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensinya adalah harus kita mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, dan tidak ada rasul dan nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam i'tiqadu nasrihi. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menumbuhkan dan melahirkan minimal 4 hal. Yang pertama adalah i'tiqadu nasrihi, dia beriktikad untuk menolong baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wadzabbu an sunnatihi, dan membela dari sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal inqiyadu laha, dia tunduk dan patuh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ata'na, kita dengarkan dan kita taati, karena beliau adalah sebagai panutan kita, orang yang paling jujur untuk menasihati umatnya, orang yang paling tulus untuk menasihati umatnya. Yang keempat, wa haibatu mukhalafatihi, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menumbuhkan dan melahirkan ngeri, perasaan ngeri bagi orang yang menyelisihinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai baginda kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi kita secara syar'i, mutlaqan, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagaimana tidak? Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sehingga aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang paling dicintai daripada ayahnya, anaknya, dan manusia semuanya. Jelas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan semacam itu.
maka Nabi SAW menjadi orang yang paling kita cintai. Lebih kita cintai Nabi SAW dibandingkan pada diri kita sendiri, dibandingkan dengan orang tua kita, anak kita, dan anak istri dan manusia semuanya. Seorang ulama yang bernama Ibn Battal Al-Maliki yang meninggal pada tahun 449 Hijriah mengatakan dan mengomentari tentang makna dari hadis tersebut adalah anna man istakmala al-imanu alima anna haqqan nabi sallallahu alaihi wasallam akidun alaihi min haqq abihi wa ibnihi wan nasi ajma'in. Barang siapa yang sudah sempurna keimanannya, dia mengetahui bahwasanya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih penting daripada hak ayahnya, anaknya, dan manusia semuanya. Kenapa demikian? Lianna bihi istunkizna minan nar. Karena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya, dengan arahannya dari sengatan api neraka. Wa hudina minad dalal, dan kita mendapatkan petunjuk dari kesesatan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang jujur dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul tanda-tanda kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kecintaan Nabi seseorang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal akan saya sebutkan 5 hal. Ini bukan pembatasan, tetapi yang saya anggap ini adalah merupakan penting. Yang pertama, tanda yang pertama adalah dia mensuri toladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempraktekkan sunnahnya, mengikuti sabda-sabdanya dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi dari segala larangan-larangan yang beliau larang, dan juga beradab dan berperangai dan berakhlak seperti akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan senang, susah maupun duka, lapang maupun sempit. Hal itu sebagai bukti dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi yang kita baca di muqaddimah dalam khutbah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, tanda-tanda seorang cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengutamakan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hal itu adalah bertentangan dengan hawa nafsu kita, walaupun hal itu adalah bertentangan dengan keinginan syahwat kita. Ingat sebuah cerita dan kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka, yaitu orang-orang Ansar, mereka itu mengutamakan orang-orang muhajirin yang datang kepada mereka dari Mekkah ke Madinah, walau kana bihim khasasah, mengutamakan mereka itu orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan papa, walaupun mereka dalam keadaan miskin dan kekurangan serta membutuhkan. Kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah wa iyyahu, bahwasanya ada seorang yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia itu dalam suatu perjalanan merasa capek. Kemudian, wahai Rasulullah, aku adalah mendapatkan sesuatu ini dan itu. Apakah ada orang yang menjamuku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada di antara kalian yang akan menjamu si fulan ini? Ada seorang Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Kemudian
Datanglah dia ke keluarganya, mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, ini adalah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita muliakan dia malam ini." Kata istrinya, "Kami tidak memiliki apa-apa kecuali makanan untuk anak kita kecil ini." Kata si bapak tersebut, kata si ayah tersebut, "Tatkala tamu itu datang, matikan lampu. Tatkala anak itu nangis, tidurkan dia. Dan kita melilitkan dan menahan malam ini untuk lapar demi menghormati tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan dilakukanlah. Sampailah pagi harinya tentang hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ajiba azza wa jalla min fulanin wa fulana." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala takjub, heran dengan perbuatan si fulan dan si fulana. Yang dimaksud yaitu seorang Ansari yang disebut dengan Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda yang ketiga dari tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mencintai orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk mencintai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar, dan memusuhi orang yang memusuhi beliau-beliau, membenci orang yang membenci beliau-beliau. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayatul imani hubbul ansar." Tanda keimanan seseorang itu adalah mencintai kaum Ansar. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar, rawahu Bukhari wa Muslim. Dan tanda kemunafikan seseorang itu adalah membenci kaum Ansar. Hadis yang lain yang menyebutkan dalam hadis yang sahih pula, Imam Bukhari wa Muslim dan meriwayatkan, "Al-Ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun." Kaum Ansar itu tidak ada seorang pun yang mencintainya kecuali dia adalah seorang mukmin yang sejati. "Wala yubghiduhum illa munafiqun." Dan tidak ada seorang yang membenci mereka kecuali dia adalah sebagai orang munafik yang tulen. "Waman ahabbahum ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai kaum Ansar, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai mereka. "Waman abghadahum abghadahullah." Dan barang siapa yang membenci kaum Ansar, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan membencinya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin sebelum terakhir, yaitu di antara tanda-tanda cinta seorang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya, memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan menjauhi orang-orang yang menyelisihi sunnahnya dan melakukan kebid'ahan dalam agama Islam ini. Sebagian orang merayakan maulid, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan hal tersebut. Al-Khalifatur Rasyidun Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali tidak pernah melakukan hal tersebut. Di kalangan para tabi'in, atba'ut tabi'in juga tidak ada seorang pun yang melakukan hal tersebut. Padahal beliau-beliau itu adalah orang-orang yang paling mengetahui dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau itu adalah orang yang paling sempurna mencintai baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan dengan wasiat yang sangat agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah al-khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum, yang beliau-beliau itu adalah telah mendapatkan hidayat. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini menunjukkan harus berpegang teguh-teguh
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para al-khulafaur rasyidin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perbuatan-perbuatan yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya segala sesuatu yang diada-adakan itu adalah merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Haditsun sahih rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang terkenal dan hadis yang sahih rawal Bukhari wa Muslim, kata Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini yang bukan dari agama kami, fahuwa raddun, maka amal tersebut akan tertolak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tanda yang kelima di antara tanda-tanda seorang yang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dia banyak-banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan sering-sering menyebutnya. Oleh karena itu, khususnya di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini, mari kita memperbanyak untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal semacam itu di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Qala Allah tabaraka wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah ucapan penghormatan. Mari kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya adalah dengan salawat yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang masyru'. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا من فنضل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.